makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pasti kekal di dalam neraka iblis. Itu keterangan ya daripadanya Allah Subhanahu wa taala dan segolongan orang-orang munafik. Allah terangkan khalidina fiha abada. Mereka orang-orang yang ketika di zaman Rasulullah yang begitu rahmat Nabi Muhammad, golongan orang-orang munafik itu mendustakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah murka kepada orang-orang munafik. Golongan yang dia kadzab, pendusta, khianat kepada Allah ya, dengan enggak taatnya, enggak memuliakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Muhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam keharibaan junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam satu perkumpulan yang penuh keberkahan ini insyaallah Allah selalu limpah curahkan rahmatnya, hidayahnya, petunjuk kepada kita semua, sehingga sesaat kelak di akhirat kita dapat akhir husnul khatimah, Allah masukkan ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Asep Safruddin, mataan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan dan buyainya, mudah-mudahan digabul hajat, sehat afiah badan, panjang umur, dimudahkan segala urusan dan antumah semua, mudah-mudahan digabul hajat, dipanjangkan umur, disehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap saat kita dianjurkan mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengutamakan Nabi sallallahu di antara rasul-rasul dan nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Dia Nabi Muhammad wuliduhu bi Makkah, ya lahir di Makkah, sehingga Allah menjadikan Mekah Madinah ini Al-Haramain, yang mana disucikan. Atau karena apa Allah menjadikan Mekah Madinah ini Al-Haramain? Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyuruhkan kita untuk mengenali rahmat, mengenali kebaikan, sehingga manusia, ya ciptaan Allah kita ini menjadi baik. Apa semisal Allah perlihatkan di dalam Al-Quran segolongan orang-orang yang buruk supaya kita enggak ikuti. Allah perlihatkan dalam Al-Quran segolongan orang-orang saleh, kaum sholihin untuk kita ikuti. Dan Allah memberikan keterangan itu melalui Nabi SAW, yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Huruf-huruf di Al-Quran itu
akan menguatkan pandangan zahirnya mata dan batinnya mata, sehingga pula hati. Huruf-huruf di Al-Quran itu akan menguatkan apa yang didengar telinga, baik yang zahir terdengar di telinga ataupun yang batin terdengar di telinga dan hati. Dan seluruh jasad kita ini, terutama al-qulub. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kita manusia, Allah ciptakan ini untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita memiliki hati yang baik, yang bisa dilihat Allah Subhanahu wa taala tanpa hijab, tanpa penghalang, yaitu amal-amal buruk yang mengotorinya, dan apa-apa keburukan itu yang memang dulu ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan suatu makhluk, yaitu iblis la'anatullah, sehingga dia aba wastakbara, sombong iblis, enggak taat kepada Allah, mengabaikan yang Allah perintahkan, sehingga na'udzubillah min dzalik, andai kata kita mengikuti atau bersekutu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala pantang ketika kita makhluk ini hatinya bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik. Ku anfusakum wa ahlikum nara, Allah katakan. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang pasti kekal di dalam neraka iblis. Itu keterangan, ya, daripadanya Allah Subhanahu wa taala dan segolongan orang-orang munafik. Allah terangkan khalidina fiha abada. Mereka orang-orang yang ketika di zaman Rasulullah yang begitu rahmat Nabi Muhammad, golongan orang-orang munafik itu mendustakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah murka kepada orang-orang munafik. Golongan yang dia kadzab, pendusta, khianat kepada Allah, ya, dengan enggak taatnya, enggak memuliakan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ketika itu amul fil, tahun gajah. Nabi SAW ini wulid al-Mustafa Rasulullah Rabi'il Awal, ketika waktu syahr, di sepertiga malam. Ketika itu karena Abraha ini enggak hormat bi Maulidir Rasul, enggak memuliakan, enggak menghormati kelahiran kanjeng Nabi Muhammad, sehingga Allah berikan itu, ya, burung dari neraka Sijil, tayran ababil. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdul Fida Ismail radhiyallahu an diriwayatkan itu keluar itu burung ababil dari balik bukit. Ya, dia membawa batu, dilempari itu tentara gajah. Al-fil itu gajah. Karena enggak menghormati ketika beberapa waktu dalam tahun itu lahir kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan rahmat Allah menghadirkan Nabi Muhammad ini termasuk kasih sayang Allah yang akan Allah bentukkan, akan Allah berikan, yang mana dari keutamaan keluarga Rasul, Allah berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddatan fil qurba." Yang dimaksud itu istri-istri Nabi, yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala menegur kepada istri-istri Nabi. Allah berfirman, "Innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Dan begitu pula zaman ke zaman terus berketerusan Allah menjaga Madinah Al-Munawwarah, makam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gubatul Khudrah, di gubah hijau di Madinah, sehingga terus haji ke Mekah, ke Mekah, tawaf di sana. Mudah-mudahan antum cepat pada haji yang belum haji, amin, Allahumma amin. Nah, diterangkan seperti itu keutamaan, ya, teruslah membawa iman Nabi, ya, sehingga kita ngerti Allah Subhanahu wa taala
Maka dikatakan biwasitatir Rasul, daripada Nabi Muhammad kita mengerti babil jannah, pintu surga. Kita mengerti babul akidah, bagaimana cara-cara kita beribadah kepada Allah. Dan kita pun mengetahui ya, dari mana diriwayatkan daripada hadis al-Imam Muslim, taraktu fikum tsaqalain. Kalau Rasulullah dikatakan Nabi tinggalkan kepada kita dua perkara sehingga Nabi terus wafat ya. Ada yang ditinggalkan Rasulullah kepada kita umat yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala khairu ummah, yang umat yang terbaik. Yang ditinggalkan Nabi dalam riwayat Muslim ini sahih hadisnya apa? Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an ya, itu Nabi amanahkan untuk kita berpegang kepadanya. Al-Qur'an Al-Karim, hal harfan bil harfan, setiap huruf yang wajib dibaca. Berarti wajib bisa baca Quran. Kalau wajib ditinggal berarti haram, perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus apa dikatakan? Itrati ahlu baiti, anak keturunan ya daripada ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ahlul bait ini? Sayyidah Khadijatul Kubra wa Fatimatu Zahra wa Hasan thumma Husain wa Ali bin Abi Thalib, mantu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah yang dikatakan kita mengutamakan Nabi sallam, kita menghadirkan setiap saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala meridai seorang hamba dan Allah memerintahkan kepada kita, dan bahkan Allah berikan kemudahan dengan kita pun menyambung kepada al-qurba. Di sana yang dikatakan alu Muhammad, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini di antara semua kita umat Nabi dari zaman sampai ila yaumil qiyamah, Sayyidina Abu Bakar memiliki kedudukan yang tinggi ya di hadapan kita mukmin, baik pun pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaza wa kaza. Dan terus sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus tabi'in setelahnya sahabat itu hidup. Yani sahabat yang dikatakan sahabat ngalami Nabi Muhammad, ngalami di zaman Rasulullah hidup, itu yang dikatakan sahabat. Dia seperjuangan dengan Nabi Muhammad, dia mengimani Allah seperti Nabi Muhammad, dan ia hidup di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus tabi'in di zaman setelah sahabat, di zaman ahlul bait ar-Rasul, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan tsumma al-Husain. Dan terus sampai kita di zaman sekarang ini selalu mengingat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal dikatakan bulan penuh barokah. Kenapa? Sebabnya Sya'ban turun salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allah perintahkan wajib kita bersolawat, bukan sekedar dalam solat kita subuh, dalam kita solat zuhur, dalam kita solat asar, tidak. Tapi kita diperintahkan Allah selalu yusalluna ala nabi. Dia Allah Subhanahu wa taala salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin untuk dilihat Allah, membawa iman kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, disuruh kita mengerti dia Allah dan malaikat Allah, salawat ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita diperintahkan untuk bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu, kita disuruh untuk bersalawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi, bersalawatlah kita kepada Kanjeng Nabi. Salawatlah orang yang Allah titipkan di setiap diri kita al-khairiyah, kebaikan, untuk lisan kita nyelawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah berikan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Dikatakan guru Habib Al-Habib Ahmad bin Saleh Al-Atas, dosa yang besar yang orang itu punya, satu salawat itu ya bisa menghancurkan dosa seumur hidup orang itu. Nah, itu diantara keutamaan barokah, keberkahan salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan
Banyak diriwayatkan tentang keutamaan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menghadirkan Nabi Muhammad, setan lari jauh dari kita. Penyakit hilang, Allah angkat karena orang yang selalu di hatinya hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Insanul Kamil Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, pengarang Maulid Simtud Durar. Beliau katakan, andai kata Habib Ali masuk ke dalam surga, di surga nggak ada Nabi, Habib Ali nggak mau masuk ke dalam surga. Seperti itu mereka ulama, para alim mengajarkan kepada kita untuk kita lebih kepada Nabi Muhammad SAW. Karena huwa basyarun lakal basyar, sifat basyariyah, sifat yang sama-sama manusia. Azizun alim ma'anitum harisun alaikum, yang Nabi tinggalkan kepada kita. Ya Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi Muhammad SAW ini manusia, ya, tapi ada sesuatu yang Allah perlihatkan kepada kita, rahmat Allah, sehingga kita banyak mendapatkan fadilah daripada beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa paling besar rahmat Allah? Al-Imam Ibnu Katsir, selama kita hidup dikatakan beliau radhiyallahu an untuk kita memikirkan jannah surga. Kalau Rasul dikatakan Nabi, al-mar'u ma'aman ahab, akan kumpul kita nanti di akhirat bersama apa yang kita suka. Al-mufaqqih, ulama fikih katakan apa? Itulah keriduan seorang ibu kepada ibu-ibu kita nanti, bagaimana kita birrul walidain. Itu yang akan mengumpulkan kita melihat sehingga jannah surga itu, sehingga kita sampai ke Firdausil A'la, surga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesenangan hati, Allah berkahkan Rabiul Tsani ini, Allah berikan antumah rezeki yang banyak, rezeki yang berkah, Allah beri ilmu manfaat, Allah tambahkan al-khairiyah, kebaikan, Allah jauhkan bala musibah, Allah jauhkan penyakit-penyakit, mau penyakit yang tampak zahir wa na'udzubillah, ataupun penyakit yang enggak kelihatan, ataukah itu hasad, ataukah itu kibir, ataukah enggak senang lihat orang senang, ataukah itu sombong. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua hidayah, Allah berikan maunah, Allah perlihatkan karamah orang-orang alim yang sehingga insyaallah kita mendapatkan barakah. Amin, Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.